Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanisa Smita serta rekan saya nanti, Rinanda Elsa Dilaines, akan menyampaikan video presentasi mengenai pengukuran kinerja di organisasi yang terdesentralisasi. Desentralisasi di organisasi. Di sebuah organisasi yang terdesentralisasi atau decentralized organization, wewenang pengambilan keputusannya tidak diserahkan pada beberapa orang eksekutif puncak, melainkan disebarkan di seluruh organisasi. Semua organisasi besar didesentralisasikan sesuai dengan keperluan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu ada keunggulan desentralisasi. Yang pertama, manajemen puncak memiliki peluang untuk berkonsentrasi pada strategi karena dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari. Yang kedua, pemberian respon kepada pelanggan dapat dilakukan lebih cepat oleh manajer pada tingkat yang lebih rendah, karena pendelegasian wewenang pengambilan pada keputusan. Dan yang ketiga yaitu desentralisasi memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada manajer tingkat lebih rendah yang nantinya diperlukan jika mereka dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keputusan kerja dan tingkat retensi karyawan serta membaiknya kinerja dapat meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi manajer pada tingkat lebih rendah disebabkan oleh pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelemahan desentralisasi. Ada juga ada 4, yaitu yang pertama, manajer pada tingkat yang lebih rendah mungkin membuat keputusan-keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran besar atau menyeluruh. Dan yang kedua, kemungkinan terjadinya kurang koordinasi pada suatu organisasi yang betul-betul terdesentralisasi. Dan yang ketiga, manajer tingkat lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan antara manajer yang memiliki otonom. Dan yang terakhir, lebih sulit untuk secara efektif menyebarkan gagasan-gagasan yang inovatif dalam suatu organisasi yang sangat terdesentralisasi. Next, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system diperlukan sebagai penghubung wewenang pengambilan keputusan. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center digunakan untuk setiap bagian dalam organisasi yang memiliki manajer yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas biaya, laba, dan investasi. Terdapat 3 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang utama, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Nah, ini ada pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pusat biaya. Pusat biaya, manajer suatu pusat biaya atau cost center memiliki kendali atas biaya-biaya, tetapi bukan atas penerimaan atau dana investasi. Departemen jasa seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia, serta fasilitas manufaktur biasanya dianggap pusat biaya. Nah, yang kedua yaitu pusat laba. Manajer sebuah pusat laba atau profit center memiliki kendali atas biaya maupun pendapatan. Manajer suatu pusat laba tidak memiliki kendala atas dana-dana investasi, sama halnya seperti manajer pusat biaya. Dan yang terakhir ada pusat investasi. Manajer sebuah pusat investasi atau investment center memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi di aset operasi. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja operasi. Selain kinerja keuangan, organisasi menggunakan banyak ukuran kinerja non-keuangan, sedangkan ukuran keuangan mengambil hasil apa yang orang dalam organisasi lakukan. Mereka tidak mengukur apa yang mendorong kinerja organisasi, misalnya varian aktivitas dan pendapatan pengambil hasil dari usaha yang bertujuan meningkatkan penjualan. Tetapi mereka tidak mengukur tindakan yang benar-benar meningkatkan penjualan, seperti peningkatan kualitas, mengekspos lebih banyak pelanggan potensial untuk produk, mengisi pesanan pelanggan. Akibatnya, banyak organisasi menggunakan berbagai ukuran kinerja non-keuangan di samping ukuran keuangan. Selanjutnya yaitu waktu pengiriman. Waktu siklus pengiriman rentang waktu terhitung sejak pesanan diterima dari pelanggan hingga saat pesanan yang lengkap dikirim disebut waktu siklus pengiriman. Masalah waktu ini jelas menjadi perhatian penting bagi beberapa pelanggan yang menginginkan waktu siklus pengiriman sesingkat mungkin. Selanjutnya yaitu waktu siklus manufaktur. Waktu untuk menyelesaikan produk atau siklus manufaktur yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi disebut waktu throughput atau waktu siklus manufaktur. Hubungan antara waktu siklus pengiriman dengan siklus manufaktur digambarkan di tampilan 11.2 yaitu waktu throughput atau waktu siklus manufaktur
terdiri atas waktu memproses, waktu untuk inspeksi, waktu untuk memindahkan, dan waktu antre. Selanjutnya yaitu efisiensi siklus manufaktur. Efisiensi manufaktur melalui gabungan usaha untuk menghapuskan aktivitas yang tidak memberi nilai tambahan seperti inspeksi, memindahkan, dan mengantre. Beberapa perusahaan telah mengurangi waktu siklus manufakturnya. Hal tersebut juga membantu untuk mengurangi waktu siklus pengiriman dari bulanan menjadi hanya mingguan atau jam. Waktu siklus manufaktur yang dianggap ukuran kinerja pengiriman yang utama dapat dilihat dari perspektif yang lebih baik dengan menghitung efisiensi siklus manufaktur. MCE dihitung dengan menghubungkan waktu bernilai tambah dengan waktu siklus manufaktur. Rumus tersebut adalah MCE sama dengan waktu bernilai tambah atau waktu proses dibagi waktu throughput atau waktu siklus manufaktur. Selanjutnya yaitu balance scorecard. Balance scorecard terdiri atas kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi yang diturunkan dari strategi perusahaan dan mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Strategi pada dasarnya adalah suatu teori tentang bagaimana mencapai sasaran perusahaan. Sebagai contoh, yaitu strategi Southwest Airlines adalah menawarkan harga rendah pada penumpang dan pelayanan penerbangan yang menyenangkan. Harga rendah tersebut dimungkinkan karena tidak adanya biaya tambahan lain seperti makanan, tempat duduk khusus, dan pengecekan bagasi antar bagian. Selanjutnya yaitu karakteristik umum Balanced Scorecard. Ukuran kinerja digunakan oleh pendekatan Balanced Scorecard dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Proses bisnis internal adalah segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dalam usahanya memuaskan pelanggan. Contoh, di perusahaan manufaktur, perakitan suatu produk merupakan proses bisnis internal, sedangkan dalam proses penerbangan, penanganan bagasi merupakan proses bisnis. Karena beberapa alasan, ukuran kinerja keuangan tidaklah mencakupi dengan sendirinya, melainkan harus diintegrasikan dengan ukuran non-keuangan di dalam balance scorecard yang dirancang dengan baik. Jika organisasi secara keseluruhan mempunyai balance scorecard menyeluruh, tiap individu yang bertanggung jawab juga memiliki kartu skor. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan dan balance scorecard. Perusahaan yang berbeda memiliki strategi yang berbeda, akan menargetkan konsumen yang berbeda dengan produk dan jasa yang berbeda. Contohnya yaitu industri mobil BMW, menekankan pada mesin penanganan, Volvo kenyamanan, Jaguar pada bentuk detailnya yang mewah, Honda pada keandalannya. Karena perbedaan pada penekanan tersebut, pendekatan yang sesuai bagi semua perusahaan dalam pengukuran kinerja tidak ada, bahkan dalam satu industri sekalipun. Ukuran kinerja harus dibuat sesuai dengan strategi khusus masing-masing perusahaan. Balance scorecard membicarakan suatu teori tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan melakukan tindakan-tindakan konkret. Apabila perusahaan berhasil dalam meningkatkan sejumlah pilihan yang tersedia dan waktu pengerjaan yang lebih singkat, tetap masih belum mendapatkan peningkatan kepuasan pelanggan, jumlah mobil yang dijual, kontribusi laba per mobil, maka strategi tersebut harus dipertimbangkan. Salah satu manfaat balance scorecard adalah secara berkelanjutan menguji teori yang berdasari strategi manajemen. Yaitu selanjutnya mengaitkan kompensasi dengan balance scorecard. Insentif merupakan kompensasi untuk para karyawan, seperti bonus dapat dan mungkin harus dikaitkan dengan ukuran kinerja balance scorecard. Hal ini hanya dapat dilakukan jika organisasi telah berhasil menjalankan kartu skor selama beberapa waktu, mungkin 1 tahun atau lebih. Para manajer harus yakin bahwa ukuran kinerja tersebut dapat diandalkan, masuk akal, dapat dipahami oleh pihak yang dievaluasi, dan tidak mudah dimanipulasi. Selanjutnya, keuntungan dari umpan balik dalam bentuk grafik dan tepat waktu. Apapun bentuk ukuran kinerja yang digunakan, pelaporannya harus rutin dan tepat waktu. Di perusahaan yang lebih maju, cacat produk apapun dilaporkan segera dan penyebabnya ditelusuri sebelum makin banyak cacat produk terjadi. Karakteristik umum lainnya dari pengukuran kinerja menggunakan pendekatan balance scorecard adalah bahwa manajer memfokuskan pada tren ukuran kinerja sepanjang waktu, penekanannya adalah pada kemajuan dan perbaikan daripada sekedar mencapai standar tertentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam penulisannya atau penjelasannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.